الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها وأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Indeed, Allah does not hesitate to make an example of a mosquito or something smaller than that. As for those who believe, they know that this is the truth from God. But those who disbelieve say, what did Allah mean by this parable? With that parable he let many people go astray, and with that also many people he gave guidance. But he misled none with that parable except the wicked. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Yaitu, orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Namely, those who violate Allah's covenant after the agreement has been confirmed, and break what Allah has commanded to be connected, and cause damage on the earth. These are the people who suffer losses. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya-lah kamu dikembalikan. How can you disbelieve in Allah when you were dead? Then he gave you life. Then he put you to death. Then he brought you back to life. Then to him you will be returned. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. It is he, Allah, who created everything on earth for you. Then he went to the sky. Then he perfected them into 7 sky. And he is all-knowing of everything. Sadaqallahul Azim.
Surat Al-Baqarah ayat 26 turun ketika Allah mengangkat lalat dan laba-laba sebagai perumpamaan sebagaimana tertera pada surat Al-Hajj ayat 73 dan surat Al-Ankabut ayat 41. Merespons dua hewan tersebut, umat Yahudi di Madinah meremehkannya. Apa maksud Allah dengan perumpamaan hina seperti ini? Surah Al-Baqarah verse 26 was revealed when Allah raised flies and spiders as parables as stated in Surah Al-Hajj verse 73 and Surah Al-Ankabut verse 41. Responding to these two animals, the Jews in Medina belittled them. What does Allah mean by a despicable parable like this? Sebagian ahli tafsir mengatakan, mereka yang merespons hewan yang dicontohkan Allah adalah kaum musyrikin Mekah. Mereka mengatakan, kami tidak akan menyembah Tuhan yang menyebut hewan-hewan itu sebagai perumpamaan. Allah kemudian menurunkan surat Al-Baqarah ayat 26. Allah tidak enggan membuat contoh demikian. Allah juga tidak malu atas contoh tersebut. Some interpretationers say that those who responded to the animal that Allah exemplified were the polytheists of Mecca. They said, "We will not worship a God who uses these animals as parables." Allah then revealed Surah Al-Baqarah verse 26. He was not reluctant to set such an example. He is also not ashamed of this example. Sebagian ahli tafsir, kata Imam Al-Baghawi, berpendapat perjanjian yang dimaksud adalah janji Allah dengan para nabi dan semua umatnya untuk beriman kepada Nabi Muhammad sebagaimana terdapat pada surat Ali Imran ayat 81. Tetapi sebagian ahli tafsir lainnya mengatakan bahwa perjanjian Allah yang dimaksud adalah janji Allah yang tersebut di kitab Taurat agar mereka beriman dan menjelaskan sifat-sifat Nabi Muhammad. Some interpretationers, said Imam al-Baghawi, are of the opinion that the covenant in question is Allah's promise to the prophets and all his people to believe in the Prophet Muhammad as found in Surah Ali Imran verse 81. But some other commentators say that Allah's covenant is meant it is Allah's promise in the Torah that they believe and explain the characteristics of the Prophet Muhammad. Hubungan yang mereka putuskan, kata Imam Al-Baghawi, adalah keimanan terhadap Nabi Muhammad dan para nabi sebelumnya karena mereka beriman kepada sebagian nabi dan mengingkari sebagian nabi lainnya. Sementara orang yang beriman kepada semua nabi tanpa membedakan satu sama lain. Tetapi ada juga ulama tafsir yang mengatakan bahwa hubungan yang mereka putuskan adalah hubungan silaturahmi. The relationship they broke off, said Imam al-Baghawi, was their belief in the Prophet Muhammad and the previous prophets because they believed in some prophets and denied some other prophets. Meanwhile, believers believe in all the prophets without distinguishing between each other. However, there are also tafsir scholars who say that the relationship they break is a relationship of friendship. Surat Al-Baqarah ayat 28 seolah mengatakan, kabarkan kepadaku dalam kondisi apa kalian bisa menjadi ingkar begitu, betapa ajaibnya kekufuran kalian di tengah keinsafan atas fase-fase perjalanan hidup kalian. Ayat ini mengingatkan bahwa Allah yang kuasa menciptakan manusia pada awalnya juga berkuasa untuk menghidupkan kembali manusia sebagaimana mulanya. Surah Al-Baqarah verse 28 seems to say, "Tell me, under what conditions can you become so disobedient? How miraculous is your disbelief in the midst of realizing the phases of your life's journey?" This verse reminds us that God, who had the power to create humans in the beginning, also has the power to bring humans back to the way they were in the beginning. Sebagian ahli tafsir, kata Imam Al-Baghawi, ada juga yang memahami istawa dengan kasada atau menuju, bermaksud atau berkeinginan karena Allah awalnya menciptakan bumi, kemudian berkeinginan untuk menciptakan langit, kemudian Allah menciptakan 7 lapis langit dengan lurus atau sama rata tanpa retakan dan pemisahan. Some interpretationers, said Imam al-Baghawi, also understand istawa as kashada, or towards, intending, or desiring because Allah initially created the earth, then desired to create the sky. Then Allah created the 7 layers of the sky straight or evenly without cracks or separation.